Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu Siap-siap jangan kaget. Ada kabar mengejutkan yang akan kamu dengar. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Star. Kartu kedua. Di sini ada King of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Three of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada The Lovers. Kartu kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Justice. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siap-siap tahan kaget. Ada kabar mengejutkan yang akan kamu dengar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Justice. Nah, Justice menggambarkan sebuah keadilan. Keadilan yang mungkin telah mampu kamu berlakukan di dalam kehidupanmu. Keadilan yang mampu kamu terapkan untuk hidupmu. Sehingga kehidupanmu beberapa langkah lebih baik, beberapa langkah lebih maju. Karena kamu telah benar-benar mampu menempatkan segala sesuatunya pada tempat, pada waktu, dan masa yang tepat. Nah, jadi dengan kamu mampu berlaku adil untuk hidupmu, dengan kamu benar-benar bisa menempatkan, meletakkan segala sesuatunya dengan adil di waktu dan tempat yang tepat. Nah, maka kamu benar-benar mampu membawa segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu itu tampak menjadi lebih baik. Ya, seperti kamu mengatasi permasalahan, melewati segala tantangan, memandang segala yang ada di dalam kehidupanmu dengan sudut pandang yang terbuka dan positif. Nah, inilah yang membuat kamu akhirnya mampu ya menempatkan ataupun menentukan yang mana hak, yang mana tanggung jawab, yang mana sebab, yang mana akibat. Ini kamu mampu letakkan dengan sangat tepat dan baik. Sehingga pada hal itulah kenyataan yang kamu hadapi itu menjadi semakin baik, semakin maju dan berkembang. Nah, sehingga dengan rasa adil inilah, dengan keadilan yang bisa kembali kamu terapkan di dalam hidupmu inilah, maka kamu akan benar-benar dapatkan begitu banyak hal yang mengejutkan. Begitu banyak ada kabar yang sangat membuatmu kaget, membuatmu terkejut, ya. Karena apa? Karena kabar ini kamu dengar begitu sangat membahagiakan. Begitu sangat menyenangkan hati. Misalnya kamu mendengarkan begitu, ada kabar yang membuat kamu sangat bahagia, yaitu ada kabar tentang kerjasama. Ya, berita tentang bisnis usahamu begitu berkembang. Ya, ada rasa puas, ada rasa senang, ya. Dari kolega, dari bos, dari atasan atas apa yang kamu kerjakan. Nah, kabar-kabar yang mengejutkan inilah yang akhirnya membuat kamu mampu bersiap-siap.
Mampu mempersiapkan diri karena kamu akan segera terkaget-kaget dan terkejut-kejut atas kabar-kabar baik, kabar-kabar bahagia yang akan kamu temukan. Nah, ini karena apa? Ini karena kamu benar-benar mampu berlaku dan bersikap adil untuk setiap apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Berlaku adil untuk dirimu. Ya, di saat kita melakukan kesalahan ataupun di saat kita berada di sebuah posisi yang salah begitu, maka kita harus benar-benar mampu memperbaiki, belajar dari kesalahan. Nah, di saat kita berada di posisi yang sangat menguntungkan, di situ membahagiakan, ada kemajuan, ada kenyamanan begitu ya. Nah, disitulah kita harus mampu bersyukur. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas kehendak Sang Pencipta. Nah, dengan mampu bersikap adil seperti inilah, akhirnya kamu mampu memandang segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu itu benar-benar dari sudut pandang yang terbuka. Jadi kamu mampu menempatkan segala sesuatunya pada waktu, pada tempat, dan porsi yang pas untuk hidupmu. Oke ya? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya the star. Nah, star ya. Star adalah bintang. Bintang yang kembali bersinar di antara ribuan bintang lainnya. Nah, inilah harapan. Inilah hope, inilah keinginanmu selama ini. Dan kamu memiliki keyakinan bahwa akan ada perubahan, akan ada secercah harapan yang kembali akan kamu dapatkan untuk hidupmu. Dan benar saja, ini benar-benar terjadi. Banyak hal yang membuatmu kaget, banyak berita yang membuatmu terkejut yang kamu dengar. Karena apa? Karena kamu selalu benar-benar mampu keluar dari zona nyamanmu. Selalu menantang dirimu, selalu men-challenge dirimu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi setiap harinya. Jadi di saat kita tidak merasa cepat puas, di saat kita ingin selalu belajar, ingin selalu mengembangkan diri, dan ingin selalu melakukan segala sesuatu yang baru, ya, demi mengembangkan, meningkatkan potensi yang kita miliki, maka kemampuan dan potensi skill kita akan semakin bertambah, akan semakin berkembang. Nah, di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, dipadukan dengan kemampuan, dengan skill, ya, dengan hal yang semakin kita kuasai, maka ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Kolaborasi yang apik untuk mencapai tujuan-tujuan di dalam langkah besarmu selanjutnya. Nah, makanya di sini menggambarkan harapan. Harapan yang kembali ada, yang kembali terbuka untuk hidupmu. Di mana dengan keyakinan, dengan kepercayaan diri bahwa suatu hari nanti kehidupanmu akan jauh lebih baik, kehidupanmu akan benar-benar berubah dan berkembang, dan ini benar-benar terjadi. Layaknya seperti sebuah bintang yang kembali bersinar terang di antara ribuan bintang lainnya pada malam hari. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini menggambarkan kedewasaan. Nah, salah satu hal ya yang membuat kamu akhirnya terkaget-kaget, terkejut-kejut ya mendengarkan berita yang sangat menyenangkan, mendengarkan kabar yang sangat melegakan hati, yaitu terjadi kemajuan, perubahan, perkembangan di dalam hidupmu. Salah satu halnya adalah karena kamu sangat dewasa, sangat matang, sangat bijaksana ya di dalam menghadapi setiap kehidupanmu, melewati setiap langkah gerak kehidupanmu. Ya, kartu ini menggambarkan di mana kamu benar-benar mampu siap, mampu menghadapi setiap masalah apapun yang muncul di dalam hidupmu. Nah, jadi perjalanan kehidupan, proses di dalam kehidupan kita ini nggak lepas dari yang namanya masalah. Nggak lepas yang dari namanya kegagalan, keberhasilan, ya, kesulitan, kemudahan. Nah, ini pasti silih berganti datang. Tetapi bagaimana kita siap menghadapi setiap hal yang ada itu semua?
Ini yang menjadi pertanyaan penting. Nah, jika kita mampu menganalisa, memandang, memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dengan cara yang tepat dan tenang, maka masalah apapun, kesulitan apapun akan benar-benar mampu kamu hadapi dan kamu lewati dengan sangat baik. Nah, setelah permasalahan selesai, setelah kesulitan berakhir, maka akan ada kemudahan, maka akan ada kemajuan ataupun hasil dari apa yang kita lakukan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, jelas ini menggambarkan kerjasama. Nah, ini menjadi salah satu berita, salah satu kabar yang sangat mengagetkan, sangat mengejutkan. Ya, dimana ini sangat membahagiakan dan menenangkan hatimu. Karena apa? Karena mungkin selama ini orang-orang takut berkegiatan, bekerja sama, nggak percaya, nggak yakin dengan dirimu. Nah, akhir-akhir ini ataupun baru-baru ini, semua mulai mendatangimu untuk berkegiatan, untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi. Dan ini karena apa? Ini karena rasa percaya yang kembali tumbuh. Karena ada skill dan kemampuan yang mereka lihat berkembang dari dalam dirimu. Dan beberapa ada yang salut, ya. Ada yang terkesima melihat caramu, melihat gayamu ataupun stylemu, ya, di dalam berpikir, di dalam memecahkan masalah ataupun di dalam mengatasi setiap hal-hal yang ada di dalam hidupmu. Nah, ini yang membuat mereka tertarik untuk bekerja sama, untuk berteman, berkolaborasi, bersahabat dengan dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Lovers. Nah, Lovers memang tidak akan semua orang setuju dengan apa yang kita inginkan. Tidak akan semua orang senang, ya, melihat keberhasilan kita. Oke, artinya pasti ada orang-orang, pasti ada pihak-pihak yang setidaknya berlawanan dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita pikirkan. Oke. Nah, dan itu menjadi sebuah hal yang wajar. Nah, tetapi caramu melewati ini semua ataupun caramu berdampingan dengan hal ini yang membuat orang banyak kaget, banyak tertegun, banyak salut begitu ya. Karena mereka tahu nih, di saat dulu kamu susah, di saat dulu kamu terjepit keadaannya, itu banyak yang senang, banyak yang happy, banyak yang bahagia. Nah, giliran kamu sukses, giliran kamu berhasil, nah banyak yang gak suka, banyak yang sedih. Ya, banyak yang kebakaran jenggot. Nah, tetapi kamu tidak terganggu dengan hal ini semua. Justru kamu semakin mampu membangun komunikasi yang baik, bahkan dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan dirimu. Karena apa? Karena kamu tahu nih, manusia, kepala, rambut sama hitam, tetapi isi kepala berbeda-beda. Sebahagian ada yang senang, ada yang suka melihat keberhasilan kita. Dan sebahagian ada yang gak senang, ada yang susah melihat keberhasilan kita. Dan ini sangat wajar dan manusiawi sekali. Makanya kamu berusaha untuk mampu menerima hal itu. Untuk mampu membangun komunikasi yang baik, agar kedepannya langkah besarmu itu bisa terakomodir dengan baik, berjalan dengan baik. Karena dengan komunikasi yang baik, dengan tidak membatasi diri pada siapapun, maka kita akan semakin dipermudah, semakin banyak peluang dan kesempatan yang bisa kita dapatkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, ini menggambarkan situasi yang dinamis ya. Akan ada perubahan situasi yang dinamis, yang semakin kesini situasinya akan semakin membaik. Nah, ini karena apa? Ini karena fokusmu, konsentrasimu, analisamu untuk selalu berkembang, untuk selalu belajar dari kesalahan. Akhirnya kamu mampu merubah situasi di dalam hidupmu menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jadi ini lebih kepada rasa percaya diri, rasa puas, rasa lega yang kamu rasakan
atas kabar baik, kabar mengejutkan, kabar yang menyenangkan hati yang akhir-akhir ini selalu kamu terima, selalu kamu dengar, ya. Karena apa? Karena pekerjaan, bisnis, usaha, hubungan-hubungan itu berjalan dengan sangat baik. Ya. Ditambah lagi hubungan komunikasi, hubungan kegiatan, hubungan percintaan, hubungan asmaramu itu semakin harmonis dan hangat. Nah, inilah yang membuat kamu akhirnya merasa lega, merasa puas. Pada akhirnya, kamu mampu merubah keadaan di dalam hidupmu beberapa langkah lebih baik daripada sebelumnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku ya benar-benar akan mampu selalu mendengarkan, mendapatkan ya kabar, cerita, berita ya yang benar-benar baik, mengejutkan, membahagiakan dan melegakan hati, dan ini benar-benar datang karena usahamu, karena keinginanmu untuk bergerak maju dan berkembang, sehingga kabar baik ini benar-benar akan bisa membahagiakan, memberi rasa nyaman, serta berbagi kebaikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.